Assalamualaikum, selamat malam kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan WebGIS menggunakan ArcGIS Online. Pada malam ini saya akan membuat sebuah video tutorial yang terkait WebGIS menggunakan ArcGIS Online. Yang dimana video tutorial ini sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, gitu. Jadi dalam video tutorial nanti saya akan menjelaskan langkah-langkah awal sampai meluncing atau mempublikasikan WebGIS dengan ArcGIS Online nantinya, seperti itu. Baiklah, kita langsung saja. Kita bisa menggunakan untuk kegiatan ini, kita bisa menggunakan Google Chrome atau web browser yang lain juga bisa digunakan. Itu kita buka dulu Google Chrome-nya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka ArcGIS Online. Saya akan sign in dulu. Saya akan masuk dulu. Di sini untuk kegiatan kita itu kita memakai username, yang dimana username itu berasal dari link yang sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu di grup WhatsApp kita. Itu dimana username-nya itu merupakan username dari program Learn ArcGIS Esri. Username ini bakalan aktif selama 60 hari. Itu Bapak dan Ibu nanti bisa bebas menggunakan username ini. Kelebihan dari menggunakan username ini, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kita bisa langsung mengedit data dan melakukan analisis data di ArcGIS Online kalau kita menggunakan username dari Learn ArcGIS. Sedangkan username public itu kita cuma bisa menyusun, mengatur simbologi hingga mempublikasikan ArcGIS Online-nya saja, seperti itu. Baiklah, kita masuk dulu dan ArcGIS langsung. Oke. Oh, di sini bahasa saya merupakan bahasa Indonesia. Saya akan ganti dulu bahasanya sebentar biar sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Oke. Oke, kita langsung saja ke map. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini ada beberapa toolbar dari ArcGIS Online. Yang pertama ini detail. Di detail ini menjelaskan seluruh toolbar yang ada. Ini add data. Kalau kita ingin meng-add data dari komputer atau add data dari ArcGIS, kita bisa lakukan di sini. Ini base map, base dari petanya. Dan ini kolom ini toolbar analisis. Jadi di toolbar analisis ini banyak nanti fungsi-fungsinya. Bahkan bisa menggabungkan dua layers atau overlay layers juga di sana. Selanjutnya itu ada save, ada share. Share ini nantinya fungsinya kalau kita ingin mempublikasikan WebGIS kita di website
di salah satu website, misalkan di websitenya dinas ataupun kantor bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun yang lainnya. Dan di sana kita di website juga kita bisa menyusun template dari WebGIS-nya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika add data kita bisa memilih beberapa, yaitu ada search for layer. Ini add data berdasarkan layer yang sudah tersedia di ArcGIS Online. Browse Living Atlas Layers itu uh, juga tersedia di ArcGIS Online. Add layer from web itu datanya misalkan ada di salah satu web pemerintah atau apa gitu, yang lain, atau misalkan web yang bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui gitu. Add layer from file dan add map nodes gitu. Jadi pada saat sekarang kita bisa menggunakan add layer from file saja. Jadi di ArcGIS Online itu mensupport itu beberapa jenis file seperti save file, CSV atau TXT, GPS, dan GeoJSON. Jadi kalau kita untuk memasukkan data save file, itu datanya itu bisa kita konversikan dulu ke dalam bentuk zip. Seperti itu. Jadi misalkan kita ingin mempublikasikan sebuah WebGIS dari Dinas Pertanian, misalkan produk pertanian dalam setahun gitu, kita bisa masukkan data-data yang layer-layer SHP yang berasal dari Dinas Pertanian. Contoh aja misalkan SHP produksi pangan, SHP produksi hortikultura, SHP sayuran ataupun yang lainnya gitu. Sedangkan di sini kita akan mempraktekkan menggunakan kasusnya seperti sebelumnya itu ya, menggunakan Corona. Jadi di Corona sendiri di dalam zip file saya itu berisikan beberapa SHP. Contoh SHP PDP, ODP, dan positif, serta SHP ke batas daerahnya. Seperti itu. Kita bisa pilih dulu. Saya pilih datanya. Oke. Terus import layer. Oke. Setelah itu kita close ini dulu. Jadi nanti akan tampil data dan simbologi awalnya seperti ini. Cuma ada tunggal simbologi saja. Baiklah, setelah itu kita akan bisa melihat persentasenya. Lihat persentase dari Corona ini dengan simbologi. Kita mengubah simbologinya dulu. Untuk mengubah simbologi, kita bisa menggunakan change style. Di sini kita pilih atribut yang akan kita gunakan, positif. Ini merupakan kelas klasifikasinya dari 0 sampai lebih dari 117. Terus klik option. Terus saya akan membagi klasifikasi datanya menjadi 4 di sini untuk membagi klasifikasinya. Sekarang kalau kita pengen 3 bisa itu. Setelah itu kita rubah warnanya di sini. Warna simbologinya bisa kita rubah di sini. Saya menggunakan warna merah seperti biasa. Setelah itu kita akan merubah ukuran dari simbologi masing-masing klasifikasinya. Seperti ini. Saya menggunakan angka 8 untuk klasifikasi paling rendah. Selanjutnya saya menggunakan angka 12.
dan 18. Oke, setelah itu kita klik OK dan done. Selanjutnya kita pindah ke PDP. Kita pilih lagi atribut yang akan kita tampilkan, PDP. Kita atur seperti yang positif tadi, simbologi positif tadi. Mulai lagi dengan klasifikasi data, dan kita ganti simbologinya, warna simbolnya. Saya menggunakan warna orange menyala. Kita ganti. Jadi tadi karena ukuran paling besar dari positif itu 18, jadi saya di sini saya menggunakan ukurannya menjadi 20 saja. 20, 23, 26, 29. Saya menggunakan angka 29. Terus oke, terus done. Selanjutnya kita pindah ke ODP. Sama seperti yang di atas, klik change style. Terus kita ganti atribut yang akan ditampilkan. Setelah itu option. Kita atur lagi klasifikasinya. Kita ganti simbologinya. Saya menggunakan warna kuning. Kita ganti lagi ukuran klasifikasinya tadi. Karena tadi ukuran paling besarnya 29, di sini saya ganti menjadi 31. Oh, saya ganti 32 sajalah. Lebih ini 32. Ini 35. Ini 38. Dan ini 41. Oke. Terus oke. Dan done. Setelah itu, kita akan mengganti simbologi dari batas daerah. Kita pilih di sini batas daerahnya berdasarkan kabupaten. Di sini ada tipe simbologi batas daerah. Yang pertama unique symbol, yang kedua single symbol. Kalau unique symbol, kita bisa memberikan berbagai macam warna kepada setiap kabupatennya atau setiap daerahnya. Sedangkan unique symbol itu hanya satu warna. Kalau yang sedangkan single symbol itu hanya satu warna saja, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan unique symbol menggunakan banyak warna. Untuk memilih warna yang cocok, Bapak dan Ibu-ibu bisa mengklik ini yang warna di sebelah kanan itu, terus pilihlah sesuai dengan selera Bapak-bapak dan Ibu-ibu warnanya. Terus oke. Setelah itu kita di sini ada warna yang dominan ya Pak, Bapak Ibu. Kita ganti, berarti di sini ada yang tidak mendapatkan warna, kategorinya other. Itu kita tampilkan saja dengan klik move value out ini. Move value out. Oke.
semuanya sudah. Setelah itu, jika bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan kabupaten yang warnanya hampir sama, itu kita bisa mengganti warnanya dengan klik salah satu simbolnya ini. Gitu, kita bisa bebas memilih warna yang mana saja lagi. Seperti itu. Oke, dan done. Setelah itu data kita sudah kita tampilkan, simbologinya juga sudah kita atur. Kita bisa men-save datanya. Save. Terus kita isi judul petanya. Kita isi tagnya dengan istilah-istilah yang lagi trending. Dan di summary itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengisi deskripsi dari petanya. Dan setelah itu baru kita save map. Oke. Jadi di sini kita sudah melihat judul petanya, peta kasus corona Sumatera Barat. Setelahnya kita bisa mempublikasikan WebGIS kita dengan klik share. Ini. Jadi di sini ada dua pilihan, ada embed in website, ada create a web aplikasi itu web app, create a web app di sini. Jadi kalau untuk embed in website ini, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa melampirkan peta WebGIS kita ini di website dinas ataupun kantor dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Caranya yaitu kita klik dulu, kita centang dulu yang di atas everyone and then ArcGIS. Kita tunggu sebentar. Oke. Habis itu kita klik embed in website. Di sini ada bahasa HTML-nya. Jadi nanti ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melampirkan peta tersebut, WebGIS ini ke dinas ataupun kantor bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu hanya perlu mengkopikan bahasa HTML ini saja. Oke, script dari website dinas tersebut. Seperti itu. Jadi dan di sini ya kita bisa memunculkan opsi-opsi yang harus ada di WebGIS kita nantinya gitu. Oke. Jadi karena saya tidak ada script website yang bisa saya kopikan, saya back dulu. Saya lanjutkan ke create a web app. Jadi di sini tugas kita adalah memilih sebuah template. Sebenarnya di ArcGIS Online sendiri sudah memiliki template. Dia sudah menyediakan template, di mana template di ArcGIS Online itu cukup banyak. Jadi tapi template ini itu kita harus menyesuaikan data kita dengan template yang ada gitu. Jadi karena data kita terkait sebaran corona, saya lebih prefer itu menggunakan template story map basic, atau mungkin nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menggunakan template lain yang
dirasa lebih cocok dan lebih bagus untuk dilihat, estetikanya lebih bagus. Di sini saya contohkan saja, setelah saya memilih template story map basic. Terus klik ke create web app-nya. Oke. Dan done. Kita tunggu sebentar. Proses ini juga agak cukup lama. Oke, datanya sudah tampil. Di sini kita bisa mengganti, yang pertama itu header text-nya. Header text-nya misalkan kita mengganti, di sini kan header text-nya itu story map. Kita mengganti menjadi Corona Sumatera Barat. Dan kita save. Oke, selanjutnya kita pindah ke tema. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengganti warna temanya. Ganti headernya di sini, bisa diganti header, title text colornya di sini. Subtitle text colornya yang ini bisa diganti, dan yang lainnya juga. Sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menambahkan logo nanti. Bisa menambahkan logo yang dimana nanti logonya bapak dan ibu-ibu bisa mengisikan alamat dari logo tersebut, alamat websitenya maksud saya, seperti itu. Terus save. Oke, setelah itu kita launching saja WebGIS-nya. Kalau sudah dirasa cocok dan sudah sesuai dengan tampilan yang bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan, estetikanya juga sudah bagus, kita bisa launching saja. Kita klik launch. Oke. Jadi data untuk WebGIS kita di sini sudah selesai. WebGIS kita sudah kita launching. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat legendanya. Legenda di sini bisa dilihat seperti itu. Dan jikalau ingin melihat detailnya, bisa di zoom saja, pilih salah satu. Ini seperti itu. Atau ingin lebih detailnya,
Itu. Oke. Jadi untuk video tutorial yang sesi pertama ini saya cukupkan dulu. Nanti saya akan membuat video video tutorial untuk sesi kedua. Saya sengaja membedakan video tutorialnya agar nantinya bisa lebih bagus dan lebih gampang juga untuk menguploadnya gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.